hati tak akan berdalih. Lembaran putih telah terpilih, dan demi cinta ku tepiskan semua keraguan jiwa, dan ku ganti dengan kepastian hatiku ini yang mulai mengerti dan berani untuk menyambut janji. Nggak usah so jagoan lo, Dana, cukup! Dana, kalian itu jangan berkelahi. Kalian ini adalah... Enggak. Aku nggak boleh bilang kalau Dana sama Faris adalah saudara. Aku nggak mau Dana sakit hati karenanya. Gimana perkembangan hubungan kamu sama Alia? Perkembangan? Iya, maksud Tante. Tante sih maunya hubungan kamu sama Alia cepat diresmikan. Kalau kamu nggak kasih uang, lo jangan nyesel ya. Karena lo bisa kehilangan saham lo di Wardana Group. Aku mau kasih kamu waktu untuk berpikir. Faris bener. Kalau aku begini terus, aku cuma nyakitin perasaan Faris dan juga Galang. Tapi aku harus gimana? Aku nggak boleh mencintai Galang, sedangkan aku nggak bisa mencintai Faris. Untung Sandra udah gak ngejar aku lagi. Vano mana sih? Namanya Sinta. Kamu cari orang ini sampai ketemu dan kamu bawa ke hadapan saya. Kayaknya itu orangnya. Lah, dia malah kabur. Kelamaan lo, kejar udah, yuk! Hei, tunggu deh! Sinta, tunggu! Kalau bisa lari dari kita, ikut kami, ayo! Diam! Pasin! Pasin dulu! Siapa lo? Pasin dulu! Hah? Ya ampun, Tante serius? Tante ketemu sama perempuan yang mirip banget sama Tante Sinta. Tapi, Tante yakin kan itu bukan Tante Sinta? Tante juga nggak tahu, Dita. Tante suruh 2 bodyguard Tante. Aku anak buah Tante ngejar tuh perempuan, terus tiba-tiba ada satu cowok keluar ngebelain perempuan itu, tapi itu cowok tuh nggak tahu siapa. Tante, kayaknya Tante harus cepet-cepet nikah sama Om Wisnu. Ini apa hubungannya sih, Dit? Aduh Tante tahu kan kalau Om Wisnu sekarang itu lagi kehilangan Tante Sinta. Dan kalau sampai Om Wisnu ketemu sama perempuan yang mirip Tante Sinta itu, bisa-bisa Om Wisnu suka sama perempuan itu, Tante. Oh. Tapi nggak mungkin, Dita. Aduh Tante, nggak mungkin gimana sih? Jangan jauh-jauh deh. Buktinya Alia, saat dia kehilangan Gilang, dia terpukul banget. Dan begitu dia ketemu si Galang yang mirip banget dengan Gilang, dia langsung ngejar-ngejar Galang kan, Tante? Dan gara-gara itu posisi aku jadi kegeser gara-gara Alia, Tante. Tapi gimana caranya Tante untuk nikah sama Om Wisnu ya? Kan kamu tahu sendiri Om Wisnu tuh keras kepala. Nah, Tante sekarang itu lagi membutuhkan aku, Tante. Pokoknya tenang aja, aku bakal cari cara apapun buat ngebantuin Tante. Ya tapi apa caranya? Udah Tante, pokoknya biar Dita aja yang mikirin caranya gimana. Tante tinggal terima beres aja. Yang jelas, Tante harus janji. Begitu Tante dapat Om Wisnu, Tante harus mempersatukan aku sama Galang lagi. Dita.
Kasian banget lo ya. Kenapa? Masih mau sama Galang tapi minta bantuan Tante Sandra. Kenapa emangnya? Lo udah gak punya kepercayaan diri lagi. Galang emang bener-bener udah gak mau sama lo. Udahlah, lo nyerah aja. Jaga mulut busuk lo itu ya. Asal lo tahu ya, Tante Sandra sekalipun gak akan pernah bisa ngebantuin lo. Apalagi sampai nikah sama Galang. Udahlah, lo nyerah aja. Mau ngapain? Mau ngapain lo ngelakuin suatu hal yang akan jadi sia-sia? Kasih deh. Ya udah, gue mau naikin bayi gue dulu ya. Permisi. Ini kita berdua harus kerjasama. Tante akan mendapatkan Om Wisnu dengan menyingkirkan Tante Sinta. Dan Dita akan mendapatkan Galang dengan menyingkirkan ular itu, Tante. Ku tepiskan semua keraguan jiwa dan ku ganti. Wisnu, peluk dong dia. Peluk dong istri kamu, Sinta. Ini bukan Sinta, Bu. Wisnu, Istri aku udah meninggal. Ini bukan Sinta. Ternyata Mas Wisnu benar-benar sudah menganggap aku meninggal. Dia tidak pernah berharap aku hidup lagi. Dia ingin aku mati. Sinta. Ibu kembali. Ibuku mengira kalau aku masih hidup. Tapi kenapa dia kembali di saat semua orang menganggap aku sudah meninggal? Maafkan aku, Bu. Maafkan aku karena aku bohong sama Ibu. Tapi aku lakukan ini semua demi aku, Bu. Demi keselamatan aku. Aku juga kangen sama Ibu. Aku pengen peluk Ibu. Maafin saya ya, Bu. Tadi saya udah lancang, Bu. Enggak. Kamu nggak salah, Nak. Kamu nggak salah. Sabar ya, Bu. Yuk. Kayaknya dulu mama kamu tuh pernah cerita sama Eyang. Kalau kamu tuh punya tanda di pundak kanan kamu. Mana? Tanda. Iya. Tanda, ayo dong. Mama pengen lihat nih, Mama penasaran. Saya kasih tahu ya, anak kandung saya itu punya tanda lahir di bahunya. Iya, tanda itu udah hilang, Eyang. Hilang? Kok bisa hilang? Gisya laser, Eyang. Laser? Kenapa di laser? Jadi Gisya dulu pengen jadi model, Eyang. Terus Gisya malu ada tanda lahir itu. Jadi Gisya buang deh. Gisya udah ngantuk nih, Eyang. Gisya tidur duluan ya? Iya, yang dari tadi ngajak ngobrol kamu terus. Selamat tidur ya, mimpi yang enak. Jangan sampai Eyang Laila tahu kalau aku bukan anak Mama Sinta. Aku harus menjaga rahasia ini baik-baik daripada Eyang pergi lagi.
tiba-tiba mimisan gini? Galang, kamu kenapa? Kok berdarah kayak gitu? Kamu harus ditonjok sama siapa? Enggak, aku cuma mimisan. Sini, aku lapin. Biar aku sendiri aja. Galang, kamu jangan suka ngeremehin hal kecil dong. Aku anterin kamu ke rumah sakit ya. Enggak usah. Cuma mimisan doang kok. Capean aja aku. Ya Tuhan, Galang, itu darahnya nggak berhenti. Aduh. Galang, ayo dong, kamu ke dokter dong, jangan ngeyel. Galang, Masya Allah. Enggak, Pak. Cuma mimisan aja, Pak. Enggak, Galang. Ini harus ditangani di rumah sakit. Enggak, Pak. Galang cuma kecapean aja, Pak. Beneran nih. Galang, kamu jangan ngeyel. Ini harus dibawa ke dokter secepatnya. Tahu nih Om, aku juga udah bilang kayak gitu. Tapi Galangnya nggak mau dengar. Galang? Iya. Galang ke dokter. Ya udah, biar aku yang antar Galang ke rumah sakit ya Om. Kalau ada apa-apa, hubungin Om, ya? Iya Om. Makasih, Dita. Iya Om, sama-sama. Jadi, saya sakit apa, Dok? Saya belum bisa memastikan penyakit Anda. Tapi untuk sementara saya menyimpulkan mimisan pada Anda itu karena faktor kecapean aja. Ya, untuk lebih jelasnya Anda harus periksa darah dulu di lab. Saya akan buatkan surat pengantar untuk periksa darah di lab. Ya, terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Galang, kamu tahu nggak? Aku tuh khawatir banget sama kamu. Aku takut kamu kenapa-napa. Dita, kamu gak usah berlebihan gitu deh. Kamu dengar sendiri kan dokter bilang apa? Aku cuma mimisan. Ya udah, kalau gitu aku ke toilet dulu ya. Kamu tunggu di sini. Galang, kamu sakit ya? Aku gak sakit. Tapi baju kamu penuh darah. Aku bilang aku gak sakit. Walaupun aku sakit, apa urusan kamu? Alia, ngapain kamu di sini? Tadi aku habis ngecek kondisi kaki aku sama dokter. Terus aku ngeliat Galang sakit ya. Kamu tenang aja. Galang sehat-sehat aja kok. Lagian kan tadi gue udah nganterin dia. Iya kan sayang? Alia, kamu ngapain sih kesini? Baru mama tinggal sebentar bicara sama dokter, kamu udah di sini lagi. Sama laki-laki ini. Galang, saya kasih tahu ke kamu ya. Jangan pernah kamu deketin anak saya lagi. Ibu, nggak ada kok yang deketin anak ibu, apalagi ganggu. Sayang, mendingan kita pulang yuk. Lagian kan kata dokter, kamu harus banyak istirahat. Yaudah kita pulang ya sayang. Kamu lihat tuh, si Galang, cowok macam apa dia? Udah lama nggak muncul, sekarang dia gandeng perempuan lain. Terbukti kan, kalau dia memang playboy. Udah Alia, kamu nggak usah sedih. Kamu ingat kata-kata mama, lebih baik mencintai daripada dicintai, ya? Tapi mah, udah. Pokoknya sekarang kamu nggak usah mikirin Galang lagi. Kamu pikirin Faris saja. Karena Faris itu benar-benar tulus mencintai kamu. Sadaqallahul azim. Cinta.
Saya datang ke sini ingin membacakan surat Yasin untuk kamu. Semoga Allah melapangkan alam kubur kamu. Semoga Allah bukakan pintu surga untuk kamu yang seluas-luasnya dan ditempatkan yang terindah. Saya berjanji sama kamu. Saya akan mencari anak kandung kita. Panjang. Panjang ngapain sih? Saya cuma mendoakan untuk mama kamu. Apa Alia belum kasih tahu Bapak? Kalau saya nggak mau ada keluarga Bapak datang ke makam mama saya. Nggak ngerti ya? Saya cuma ingin mendoakan untuk mama kamu. Udah deh, Pak Anjar kesal baik sama mama saya. Mama saya begini karena keluarga Pak Anjar. Jadi tolong Bapak pergi. Saya takut istri Bapak datang dan mengacak-ngacak makam mama saya. Jadi tolong Bapak pergi dari sini. Jaga mulut kamu. Tolong jaga mulut kamu. Pergi. Tolong jaga mulut kamu. Bapak pergi. Ya Allah. Kesia. Saya minta maaf. Tolong saya. Sus, kenalkan ini Alia. Bayi yang saya adopsi dari suster. Saya minta tolong sama suster. Orang tua kandung dari Alia ini di mana, Sus? Saya tidak tahu dan saya jangan diganggu lagi. Ku tepiskan semua keraguan jiwa dan ku Galang mimisan di kantor. Ada apa, Dita? Galang sakit apa? Kata dokter, kalau mimisannya Galang itu bukan mimisan biasa, Tante. Terus dokter bilang apa lagi? Dia bilang apa tentang penyakitnya Galang? Tante baca sendiri aja ya. Dari hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan bahwa saudara Galang Wisnuwardana telah menderita penyakit leukemia. Ini nggak mungkin kan? Ini nggak bener kan, Dita? Kamu jangan bercanda sama Tante, ini nggak bener kan? Galang nggak mungkin sakit ini kan, Dita? Kamu jangan diam aja, jawab! Tapi kenyataannya kayak gitu, Tante. Dokter bilang kalau Galang menderita penyakit leukemia. Dan itu penyakit yang sangat berbahaya, Tante. Dan setahu Dita, orang yang menderita penyakit seperti itu akan bertahan hidup selama 1 tahun. Kamu ngomong apa sih? Nggak mungkin, jangan ngomong gitu, Dita. Nggak mungkin anak Tante akan meninggal. Dita, jadi Tante akan kehilangan anak. Itu yang dibilang dokter, Tante. Tapi Tante tenang aja. Kata dokter, ada 1 obat yang bisa nyembuhin Galang, Tante. Apa obatnya? Kasih tahu Tante, apa obatnya? Obatnya, Tante sama Om Wisnu harus mempunyai keturunan lagi. Apa? Iya, jadi anak Tante nanti itu di tali pusarnya ada darah. Nah, darahnya itu akan menyembuhkan Galang, Tante. Tante harus punya anak dari Om Wisnu. Kamu sadar gak kamu ngomong apa? Kalau Tante harus punya anak dari Om Wisnu, Tante berarti harus nikah sama Om Wisnu. Kamu jangan bercanda dong, ah.
Tante? Sandiwaranya Dita bagus nggak, Tante? Sandiwara? Apa sih maksud kamu, Dita? Iya, Tante. Tadi itu Dita cuma sandiwara. Kamu pikir ini lucu? Ini nggak lucu. Ini menyangkut Galang anak Tante. Kenapa kamu ketawa? Ini bukan yang lucu. Iya, tenang, Tante. Tante jangan emosi gitu dong. Dita ngelakuin ini kan semua demi Tante. Apa sih maksud kamu? Hah? Tante tahu nggak? Dari kemarin itu Dita bingung mikirin caranya gimana supaya Tante itu bisa menikah sama Om Wisnu. Tapi Dita dapat ide, Tante. Dengan surat palsu ini, Tante bisa memperdaya Om Wisnu. Dita tahu, Tante. Om Wisnu itu sangat menyayangi Galang seperti Tante menyayangi Galang. Jadi, Dita yakin setelah Om Wisnu melihat surat ini, dia pasti akan kaget seperti Tante tadi. Setelah itu, Tante akan mendapatkan keinginan Tante untuk menikah sama Om Wisnu. Karena Om Wisnu gak mungkin membiarin Galang celaka, kan? Iya kan, Tante? Tante nggak nyangka kalau kamu pinter juga. Aduh, gila, kaget sumpah. Tante pikir beneran. Tapi Tante suka sama ide kamu. Udah, Tante jangan nangis lagi ya. Gak mungkin! Gak mungkin, Sandra. Gak mungkin Galang mengidap leukemia. Tapi itu kenyataannya, Wisnu. Aku juga awalnya nggak percaya. Tapi ternyata Galang selama ini mengidap leukemia. Dan penyakit itu bisa membunuh dia kapan aja. Dia bisa meninggal, Wisnu. Jadi, makanya kita harus segera menikah. Menikah? Kamu jangan ngaco, Sandra. Sejak kapan pernikahan bisa menyembuhkan leukemia? Aku serius, Wisnu. Kalau kita menikah, kita akan segera punya anak. Ari-ari dari bayi yang baru lahir bisa menjadi obat yang mujarab untuk leukemia. Ini akan jadi kesempatan bagus buat Galang untuk sembuh. Kita harus ngelakuin ini demi Galang. Aku tahu kalau kamu saat ini lagi sedih karena kamu kehilangan istri kamu. Tapi aku harus ngelakuin segala cara untuk kesembuhan Galang. Wisnu, aku udah kehilangan Gilang. Aku udah kehilangan anakku. Aku nggak mau kalau aku harus kehilangan Galang juga. Dia milik aku satu-satunya saat ini. Dan aku yakin kalau kamu juga nggak mau kan kehilangan Galang. Wisnu, please. Aku juga nggak mau kehilangan Galang. Tapi aku akan cari alternatif lain untuk nyembuhin Galang. Cara lain? Tapi apa? Ya, aku bisa bawa dia pergi ke luar negeri. Aku akan siapin segalanya dari sekarang. Tapi tuh, apalagi Sandra? Kamu nggak bisa ngelakuin itu, Wisnu. Sandra, kamu mau Galang sembuh. Aku juga mau Galang sembuh. Tapi aku akan cari cara pengobatan lain untuk nyembuhin Galang sebelum aku memutuskan menikah sama kamu. Tapi aku... Apalagi, Sandra? Aku sudah merahasiakan semua ini sama Galang. Rahasiakan? Kenapa? Karena aku nggak mau kalau sampai Galang tahu tentang penyakitnya.
Tidak, aku mohon sama kamu. Tolong, jangan cerita tentang semua ini sama Galang. Aku mohon. Please. Ku tepiskan semua keraguan jiwa. Betul sekali. Jadi, untuk bisa menyembuhkan penderita penyakit leukemia, hal yang paling aman dilakukan adalah memberikan donor plasenta yang diberikan oleh bayi dari adik pasien itu sendiri dan berasal dari ibu dan ayah kandung yang sama. Tuh, bener kan Wisnu, aku bilang juga apa? Kita harus segera menikah supaya kita punya anak. Dan nanti bayi kita lah yang bisa menyelamatkan Galang. Ini semua demi kebaikan Galang, Wisnu. Dok, apa nggak ada jalan lain? Untuk saat ini, anjuran pertama yang saya berikan adalah seperti itu, Pak Wisnu. Terus, bagaimana keputusan kamu? Sandra, tolong jangan desak aku seperti ini. Aku juga perlu waktu dan ruang untuk berpikir jernih. Aku nggak mencoba mendesak kamu, Wisnu. Tapi kamu harus ingat, setiap hari umurnya Galang semakin berkurang. Aku ngelakuin ini demi kebaikan Galang. Kalau bukan kita orang tuanya, siapa lagi menyelamatkan dia, coba? Kalau itu pun, kalau kamu masih mau dia ada di tengah-tengah kita. Iya, aku tahu Sandra. Aku mau nyampetin Galang. Tapi untuk nikahin kamu, itu dua hal berbeda. Sampai kapan kamu harus berpikir? Wisnu, Galang sedang kritis. Kita nggak punya waktu yang banyak. Kamu nggak mau kan kalau kita sampai kehilangan Galang? Apa? Kamu mau mengalami Sandra? Apa hubungannya dengan penyakitnya Galang? Dengan pernikahan ini, aku berharap punya anak dari Sandra. Dan menurut dokter, plasenta dari bayi ini bisa nyelamatin nyawa Galang, Bu. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu sudah salah mengambil keputusan seperti ini. Seharusnya kamu batalkan sebelum ini semuanya terlambat. Wisnu, aku yakin kamu masih mencintai Sinta. Tapi Sinta udah meninggal, Bu. Belum. Sinta belum meninggal. Dia masih hidup di luar sana. Seharusnya kamu sekarang mencari dia. Sebelum kamu terlambat ambil keputusan untuk menikahi Sandra. Bu, aku nikahin Sandra untuk ngambil nyawa Galang, Bu. Untuk menyelamatkan Galang, kamu kan tidak perlu menikah dengan Sandra dan punya bayi dari dia. Maaf kalau keputusan saya tidak sesuai dengan harapan Ibu. Ya, bener. Ini tokonya yang saya sendiri yang punya. Bapak mau bawa bunga pesanan saya ya? Iya. Oh ya udah, kalau gitu langsung taruh depan toko saya aja, Pak. Bu, ini taruh di mana ya, Bu? Taruh aja di... Sinta. Kamu Sinta? Kenapa Anjar bisa ada di sini? Kenapa aku harus ketemu Anjar di sini? Alhamdulillah, ya Allah. Kamu masih hidup. Alhamdulillah, ya Rabbil. Saya senang sekali kamu masih hidup. Saya kira kamu sudah meninggal. Aduh, aku harus jawab apa ini? Kalau Anjar tahu aku masih hidup, bisa berantakan penyamaran aku. Sinta, kamu ingat saya kan? Saya Anjar. Saya Anjar. Sinta, saya senang kamu masih hidup. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih, kamu masih hidup. Nuwun pangapunten, Pak. Nami kula Sundari asal Wonogiri.
bukan Sinta. Kamu Sundari, Nje, bukan Sinta. Ada apaan ini? saiki putra kula. Namine Vano. Ya Pak, kenalin. Saya namanya Vano. Ini ibu saya Sundari. Kita dari Wonogiri. Jadi kamu bukan Sinta? Enggak, Pak, bukan. Tapi kok mirip dengan... Ya Allah, sepertinya Anjar curiga. Meskipun dia bilang kalau dirinya bukan Sinta, tapi saya merasa yakin kalau dia adalah Sinta. Karena wajahnya mirip sekali dengan Sinta. Pak, jangan ngeliatin ibu saya kayak gitu ya, Pak. Tolong jangan kurang ajar dong. Tapi dia mirip dengan... Dia mirip dengan ibu saya. Saya kan udah bilang, namanya Sundari, bukan Sinta. Jadi, Bapak lebih baik berhenti pikir kalau ibu saya itu Sinta ya. Saya minta maaf. Ku tepiskan semua keraguan jiwa dan ku ganti. Sinta, aku tahu saat ini kamu pasti benar-benar marah sama aku. Kamu pasti menganggap aku sebagai suami yang gak setia. Tapi aku terpaksa ngelakuin ini, Sinta. Aku terpaksa ngelakuin ini demi kesembuhan Galang. Aku gak mau kehilangan lagi. Maafin aku, Sinta. Maafin aku. Beneran Tante besok akan nikah sama Om Wisnu? Iya, kamu juga gak percaya kan? Ya ampun Tante, aku bener-bener gak percaya ternyata rencana kita bakal berhasil Tante. Oh ya Tante, nanti kalau Tante udah nikah sama Om Wisnu, jangan lupa minta bagian hartanya Tante Sinta itu. Sekarang kan istrinya Om Wisnu Tante Sandra, bukan Tante Sinta lagi. Oke, pastinya dong. Makasih ya udah ngingetin Tante. Kita ini memang pasangan mertua dan menanti aku. Kamu mau kemana? Aku mau nginep di hotel. Nginep di hotel? Mama dan Papa besok menikah, kamu nginep di hotel? Gimana sih kamu? Iya Galang, kok kamu main pergi aja sih? Lagian kan kamu masih sakit sayang. Aku nggak peduli. Dan aku juga nggak peduli sama pernikahan Mama dan Papa. Aku akan datang. Apa-apaan ini Galang? Mama dan Papa rujuk, besok kami menikah dan kamu nggak mau datang. Apa kata orang nanti? Dan terus siapa akan jadi saksi pernikahan kami? Hah? Gampang, Ma. Mama suruh aja orang lain. Yang pasti aku nggak mau. Kamu keterlaluan, Galang. Ma, niat aku udah bulat, Ma. Dan tolong hargai aku. Aku nggak mau datang ke pernikahan yang buat aku aneh. Galang, tunggu, kamu jangan. Kenapa sih makin hari makin aneh sih Galang? Semenjak deket sama Sinta, dia lebih bela perempuan itu dibanding mama kandungnya sendiri. Nyebelin tau gak? Udah Tante yang sabar ya. Makasih Bu. Iya. Ini uangnya? Iya. Kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Tante. Tante masih hidup. Ya ampun, Tante Ali. Ali akhirnya ketemu lagi sama Tante Sinta.
Allah, kenapa tiba-tiba Alia bisa datang ke sini? Apa yang aku harus lakukan sekarang? Haruskah aku balik memeluk Alia? Tapi kalau aku membalas pelukannya, sandiwara aku akan terbongkar. Bagaimana ini, ya Allah? Alia pun merasa hal yang sama dengan saya. Kalau wanita ini terlalu mirip dengan Sinta. Anda masih ingat kan sama Alia? Ini Alia, Tante, ini Alia. Ya Allah, ampunilah hamba, karena hamba terpaksa berbohong untuk kesekian kalinya. Walah, Cahayu iki ngomong apa toh? Datang-datang main peluk-peluk ibu aja. Saya ini Sendari, bukan Sinta. Ku menanti sang kekasih dalam sunyi. Ku bersuara lirih yang berganti, hanya bui yang sejati tak akan berdalih. Lembaran putih telah terpilih, dan demi cinta ku tepiskan semua keraguan jiwa, dan ku ganti